Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarot Tipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like, oke? Terima kasih. Well guys, kali ini aku merasa tertarik dan terpanggil untuk reading satu tema tertentu ya. Nah, tema kali ini mengenai mereka hanya bersandiwara di depanmu. Oke, ini adalah energi dari seseorang yang pernah terkoneksi dengan dirimu ya guys ya. Yang mana orang ini sangat dekat sama kamu ya guys ya. Entah itu dari segi bonding atau keterikatan, ada masih hubungan keluarga ya. Atau dia ini ya, mereka ini ya, itu stay di tempat yang sama dengan kamu ya. Mungkin ini adalah tetangga dekat kamu ya, yang ada di seberang rumah kamu atau di sebelah rumah kamu ya guys ya, yang mana kamu melihat bahwa kehidupan mereka ini sepertinya banyakkan drama ya guys ya. Entah kamu sadari atau sampai hari ini kamu tidak menyadari bahwa mereka itu hanya bersandiwara di depan kamu ya. Atau beberapa dari kamu yang merasa peka ya dengan tingkah pola mereka yang cukup nyeleneh ya, kamu mulai tersadar bahwa mereka itu hanya bersandiwara di depanmu ya guys ya. Oke, mari kita cari tahu lebih detail lagi ya guys ya. Seperti apa sandiwara mereka di depan kamu ya guys ya. Apa sih yang bikin mereka bersandiwara itu, untuk apa gitu ya. Tujuannya apa ya. Oke, mari kita cari tahu ya guys ya. Di sini ada The Empress, ada The Horn God, ada Queen of Pentacles, ada The World Tree, ada Six of Pentacles, ada Six of Cups, ada Two of Atoms or Two of Swords, ada Knight of Wands, ada Harvest, one more, ada Three of Wands. Guys, you see? Ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik atau terpanggil untuk melihat atau menyimak readingan kali ini ya guys ya. Oke, ini hanya buat kamu-kamu yang merasa resonate aja ya guys ya, atau buat kamu-kamu yang memerlukan pesan, atau buat kamu-kamu yang merasa perlu belajar atau mendapatkan pengetahuan dan menambah wawasan di dalam hidupmu ya, atau buat kamu yang ingin menambah pengalaman hidup juga boleh menyimak ya guys ya. Silahkan, this is free will for everyone, jadi siapapun yang mau menyimak silahkan ya guys ya. Terbuka untuk umum, general reading ya, single reading yang bersifat general reading ya, readingan yang bersifat umum atau general. Oke. Well guys, di sini aku ngerasakan ya bahwa seseorang yang dekat denganmu saat ini ya, atau seseorang yang pernah dekat dengan dirimu di masa-masa yang telah berlalu ya, atau ini adalah energi dari tetangga di sebelah rumahmu ya guys ya, dimana mereka ini ya hanya mempertontonkan sesuatu yang sepertinya dibuat-buat ya oleh mereka gitu. Jadi kayak nggak beneran gitu, nggak aslinya, nggak originalnya kayak gitu loh guys ya. Karena mereka memiliki tujuan tertentu ya, berperilaku seperti itu ya. Mungkin beberapa dari kamu ada yang sempat curiga ya, atau rasa aneh gitu ya guys ya dengan kelakuannya mereka ya. Nggak biasanya kayak gitu loh guys ya. Kayak nggak seperti orang sewajarnya ya dalam bertingkah gitu, nggak senormalnya orang biasa gitu, kayak terlalu lebay gitu ya guys ya, atau terlalu dibuat-buat gitu ya guys ya. Ya emang karena mereka merekayasa perilaku mereka sendiri gitu ya guys ya. Mereka di sini hanya bersandiwara di depanmu ya. Selebihnya hanya mereka yang tahu kebenarannya tentang
dirinya mereka, maksud dan tujuannya mereka itu apa gitu ya guys ya. Namun di sini kebaca ya guys ya, bahwa mereka ini bersandiwara di depan kamu itu untuk mencari perhatian ya. Mereka ini adalah orang-orang yang haus perhatian sepertinya ya guys ya. Mereka tuh menginginkan perhatian terutama dari kamu ya guys ya. Entah kenapa ya jadi sasarannya itu kamu gitu. Apakah karena kamu ini dia anggap sebagai saingannya ya atau rivalnya gitu ya guys ya, atau dia hanya ingin mendapatkan validasi dari orang-orang sekitar termasuk kamu gitu loh guys ya. Dia atau mereka ini menginginkan semacam pengakuan gitu ya guys ya. Sepertinya begitu ya. Jadi orang-orang ini haus akan perhatian orang lain dan haus akan validasi atau pengakuan dari orang-orang sekitar ya. Jadi biar mereka tuh diakui gitu ya guys ya, bahwa mereka itu adalah orang yang hebat misalnya ya, bahwa mereka itu adalah orang yang hebat misalnya, atau mereka itu adalah sosok yang istimewa atau spesial kayak gitu loh guys ya. Jadi mereka nih kayak haus pujian juga ya, pengen ada sanjungan dari orang-orang sekitar ya, terutama kamu gitu. Jadi kenapa harus kamu gitu ya guys ya? Yang pertama ya karena mungkin kualitas hidup kamu tuh lebih baik ya dibandingkan dia ya. Itu kenapa dia nggak mau kalah gitu ya guys ya. Atau dia menganggap kamu itu adalah sebagai sosok yang bisa memenuhi egonya dia gitu loh guys ya. Dia kan haus validasi, haus penghormatan ya, haus pengakuan gitu ya, haus sanjungan dan puja-puji gitu ya guys ya. Jadi egonya ini pengen dikasih makan gitu oleh dia ya, yaitu dengan cara dia menunjukkan kelebihannya dia atau menunjukkan sesuatu yang dia anggap itu istimewa gitu loh guys ya. Mungkin kamu anggap itu biasa-biasa aja ya, hal yang lumrah. Orang-orang juga menganggap itu adalah hal yang biasa aja gitu, nggak ada something spesialnya. Tapi bagi dia gitu, itu adalah sesuatu yang wow, spesial, luar biasa gitu ya guys ya. Karena orang ini sudah terbiasa gitu ya guys ya. Mungkin di lingkungannya terdahulu gitu ya guys ya. Mereka ini udah terbiasa menguasai suatu daerah gitu ya guys ya, atau menguasai orang lain gitu ya guys ya, atau mencari-cari perhatian ya, agar orang-orang bersimpati terhadap dirinya, agar dia mendapatkan banyak supporter atau pendukung, agar dia mendapatkan banyak dukungan dari orang-orang. Itu kenapa mereka ini atau dia ini berbuat atau bertingkah yang agak nyeleneh gitu ya guys ya, agak yang sorry to say kayak lebay gitu ya, atau berlebihan gitu ya guys ya. Kamu pun kadang merasa risih juga melihatnya ya guys ya, kok bisa ya ada orang-orang yang seperti ini gitu ya, konyol aja gitu ya guys ya. Soalnya mereka ini senang mempertontonkan sesuatu yang mana menurut mereka itu menonjolkan kemampuannya mereka gitu ya guys ya, yang mana itu untuk memberi makan egonya mereka gitu, biar mereka itu tampil pede gitu ya guys. Karena sebetulnya mereka ini adalah orang-orang yang memiliki tingkat kepercayaan diri yang rendah gitu ya guys ya. Jadi mereka ini sebetulnya nggak pede ya, apalagi mungkin bertetanggaan dengan kamu atau berteman dengan kamu gitu ya guys ya. Karena mungkin mereka tahu bahwa kualitas kamu itu lebih daripada mereka, tapi mereka tuh nggak mau kalah gitu. Justru mereka tuh pengen nyaingin kamu atau pengen setara dengan dirimu atau pengen melebihi kamu gitu loh guys ya. Makanya mereka sepertinya banyak bersandiwara di depanmu untuk mencari perhatian kamu gitu, agar kamu itu perhatiannya ke mereka gitu ya guys ya, agar kamu membicarakan mereka gitu ya guys ya, agar kamu juga terkesima bahkan kagum dengan dirinya mereka. Nah gitu ya, maunya mereka tuh seperti itu gitu ya guys ya. Kemudian di sini aku juga merasa bahwa mereka ini ya satu sama lain tuh sama gitu ya guys ya, kompak ya. Aku rasa ini satu keluarga ya, tidak cuma satu atau dua orang, tapi sudah satu keluarga ya guys ya, yang kompak satu sama lain untuk bersandiwara di depan kamu gitu ya guys ya, agar mereka itu terlihat istimewa. Nah seperti itu ya guys ya. Oke. Well guys, di sini aku ngerasa ya mereka ini ya banyak berpura-pura di depan kamu ya, hanya bersandiwara di depan kamu. Selain untuk mendapatkan perhatian kamu ya, mereka juga sebenarnya ingin menutupi kekurangannya mereka ya. Mereka tuh nggak pengen terlihat, sorry to say ya, kismin di hadapan kamu gitu ya guys ya. Apalagi kalau kamu ini posisinya memiliki pekerjaan yang bagus, memiliki income yang besar ya. Wah, mereka nih nggak pengen gitu ya guys ya. Kamu tahu ya bahwa mereka berada di
posisi yang lebih rendah ketimbang kamu gitu ya guys ya, secara kualitas kehidupan gitu ya guys ya. Jadi mereka nih berpura-pura bahwa mereka itu memiliki segalanya ya, dikonfirmasi oleh The Earth Mother ya. Mereka itu ingin terlihat sempurna atau perfect ya di mata orang-orang ya, terlebih di mata kamu ya guys ya. Jadi mereka tuh seolah-olah termasuk golongan orang yang berada ya, menengah ke atas gitu levelnya ya guys ya. Mereka itu menggambarkan diri mereka sebagai orang-orang yang berduit ya, atau orang-orang yang ibarat kata itu kaya gitu ya guys ya, atau minimal berada ya, nggak kekurangan apapun gitu ya. Cuma sebenarnya tidak seperti itu ya guys ya, mereka tak seperti yang mereka tampilkan ya, mereka tuh hanya bersandiwara aja di depan kamu gitu ya guys ya, agar kamu itu tidak meremehkan mereka, agar kamu itu tidak menganggap rendah mereka gitu. Jadi mereka tuh kayak antisipasi duluan ya sebelum kamu tuh ngejudge mereka gitu. Mereka tuh sangat anti judge atau penghakiman ya, mereka paling nggak suka kalau orang mengkritik mereka, tapi mereka paling hebat mengkritik orang gitu loh guys ya. Memang terkesan egois ya, sangat-sangat egois ya. Mereka tuh benar-benar anti kritikan loh. Mereka tuh nggak suka kalau kamu tuh mengomentari kehidupannya mereka gitu loh ya guys ya. Apalagi kalau kamu mengetahui kekurangan mereka. Oleh karena itu mereka pengen menunjukkan bahwa mereka tuh fine, bahwa mereka tuh fine-fine aja, bahwa mereka tuh baik-baik aja, bahwa mereka tuh berkecukupan gitu ya guys ya, secara material, nggak memiliki kekurangan apapun kayak gitu loh guys ya, agar mereka itu terhindar daripada yang namanya komentar orang lain atau gosip miring di luar sana ya. Tapi mereka ini raja gosip atau ratu gosip gitu loh guys ya, mereka nggak mau digosipin, tapi mereka hobi dan demen gosipin orang. Mereka paling anti kritikan, mereka paling tidak suka dikritik ya. Apalagi ya kalau orang tahu kekurangan mereka, mereka tuh paling paling nggak suka itu ya. Oleh karena itu mereka sangat menghindari hal itu dengan cara memainkan sandiwara ya guys ya, agar tidak ketahuan bahwa mereka itu sebetulnya banyak memiliki kekurangan, terutama di bidang ekonomi atau finansial ya. Cuman mereka di sini berusaha untuk bermain cantik ya, nutupinya dengan rapi ya, agar tidak ketahuan oleh orang-orang sekitar ya, bahwa mereka itu sebetulnya berada di level yang tidak sesuai dengan apa yang mereka perlihatkan di hadapan publik. Nah, seperti itu ya guys ya. Kemudian di sini juga mereka berusaha untuk memiliki kelompok atau semacam sekutu ya guys ya, untuk memperkuat diri mereka ya guys ya, karena mereka ini adalah orang-orang yang sebetulnya minderan ya, tidak percaya diri ya. Sebetulnya mereka ini, sorry to say ya, lemah ya. Mereka tidak memiliki power atau kekuatan apapun ya. Itu kenapa mereka mengumpulkan orang-orang ya guys ya, untuk membacking mereka, untuk mensupport mereka, untuk membuat mereka itu merasa lebih kuat, merasa lebih pede, kayak gitu ya guys ya. Jadi mereka tuh dikelilingi oleh orang-orang ya. Orang-orang ini bisa tetangga-tetangga yang ada di sekitar di mana kamu dan dia berada ya, di circle kamu, di komunitas kamu, atau orang-orang ini juga bisa didatangkan mereka dari jauh ya, entah itu keluarga jauh mereka, entah itu sepupu mereka, entah itu teman-teman di luar ya yang mereka kenal gitu ya guys ya. Mereka sering sekali mengundang orang-orang ini ke rumahnya mereka ya, atau ke tempatnya mereka ya, agar kamu melihat gitu bahwa mereka ini nggak sendiri ya, mereka ini berkelompok gitu, mereka ini ada backingan kayak gitu ya guys ya. Mereka tuh pengen menunjukkan bahwa mereka tuh kuat, mereka tuh punya power. Orang-orang nggak bisa macem-macem kepada mereka gitu, karena mereka ini punya banyak orang-orang yang siap membela mereka dan berpihak kepada mereka kayak gitu. Iya guys ya, mereka tuh sebetulnya takut sekali ya ketahuan sama orang-orang, atau terlebih sama kamu ya guys ya, kalau sebetulnya mereka ini lemah gitu ya guys. Mereka ini tanpa orang-orang ini gitu ya guys ya, benar-benar ciut sebetulnya. Kalau ada orang-orang ini ya, mereka tuh nampak kayak lebih kuat gitu, kayak terlihat berkuasa gitu ya guys ya, kayak ngebosi ya. Kayak apa ya,
kayak orang yang memiliki power gitu loh guys ya. Nah, karena sebetulnya mereka tuh sangat minder ya guys ya, benar-benar minder, nggak pede ya ketika mereka bersosialisasi ya guys ya. Tapi dengan kehadiran orang-orang ini ya, teman-teman atau orang-orang yang mendukung mereka ya, yang berpihak ke mereka ya, mereka merasa bahwa wah mereka ini orang yang kuat gitu loh guys ya, orang yang hebat gitu. Itu memboost ya atau memberikan booster ya kepada egonya mereka ya, agar bisa meningkatkan kepercayaan dirinya mereka ya, karena mereka ini adalah orang-orang yang tidak percaya diri sebenarnya ya guys ya. Dengan kehadiran orang-orang yang membackup mereka di sekitar mereka gitu ya guys ya, maka mereka merasa terbooster dan merasa hebat jadinya gitu ya guys ya, ngerti kan ya. Gitu. Jadi nggak cuman mereka, yaitu pasangan suami istri mungkin ya, atau orang yang mana adalah tetangga kamu ini ya, mungkin orang-orang dewasa ya, tapi sampai ke anak-anak ya, ke anak-anaknya mereka pun ya dibilangin sama mereka gitu bahwa kamu tuh kalau misalnya ada teman-teman tuh bawa aja ke rumah gitu ya guys ya. Artinya buat mengintimidasi tetangga gitu ya guys ya, agar terlihat berwibawa gitu ya guys ya, agar terlihat punya power ya, sehingga orang-orang tuh jadi segan gitu terhadap keluarganya mereka kayak gitu ya guys ya. Jadi tidak cuma mereka yang dewasa yang ngajak teman-teman atau tetangga-tetangga atau orang-orang yang mereka kenal untuk berkunjung ke rumahnya mereka gitu ya guys ya, tapi mereka pun juga ngajarin, bahkan meminta anak-anaknya mereka gitu ya guys ya, untuk mengumpulkan teman-temannya dan menyuruh teman-temannya itu datang ke rumahnya mereka juga gitu ya guys ya, agar bisa terlihat oleh orang banyak gitu bahwa mereka ini punya banyak kenalan, punya banyak backingan, punya banyak orang-orang yang berpihak kepada mereka, banyak orang-orang yang support ke mereka gitu loh guys ya, maksudnya kayak gitu. Jadi mereka ini benar-benar jaim atau jaga image banget ya di publik gitu ya guys ya. Mereka nggak pengen orang-orang di sekitarnya mereka itu menganggap rendah mereka gitu loh guys ya. Mereka itu pengen berada di level atas ya, dengan berbagai macam cara mereka lakukan agar orang-orang itu bisa menghormati mereka, menghargai mereka, dan tidak memandang mereka sebelah mata. Nah, seperti itu ya guys ya. Terus di sini mereka juga kerap sekali memperlihatkan bahwa mereka itu punya kecukupan dari segi material ya guys ya. Jadi mereka tuh seolah-olah tuh nggak pelit gitu ya sama orang-orang yang mereka undang ke rumah gitu ya guys ya. Mereka tuh pengen memperlihatkan bahwa mereka itu royal gitu ya guys ya, nggak perhitungan, nggak pelit ya. Jadi kalau ada orang-orang yang datang ke rumah mereka, berkunjung ke rumah mereka, pasti mereka akan suguhkan yang namanya cemilan, kudapan, makanan ringan dan sebagainya gitu ya guys ya, agar orang-orang ini betah gitu ya guys ya, betah berkunjung ke rumahnya mereka ya, karena itu buat kepentingannya mereka ya, buat pencitraan, buat jaga image-nya mereka gitu, agar terlihat sebagai orang-orang yang memiliki power gitu ya guys ya, dimana mereka sepertinya memiliki sekutu atau kelompok-kelompok tertentu yang membela mereka. Nah seperti itu, mereka juga biasanya itu bawa-bawa sesuatu ya yang mana terkait dengan Pentacles ini ya guys ya. Bahkan ada juga yang mana beberapa dari mereka ini sempat memperlihatkan slip gajinya ya atau membicarakan pendapatan atau income mereka gitu ya guys ya, semacam omong besar ya kepada orang-orang sekitar gitu ya guys ya, dimana mereka ini ingin gitu orang-orang sekitar itu menghargai mereka ya, karena orang-orang melihat bahwa mereka memiliki kecukupan material gitu loh guys ya. Jadi kalau ada pencapaian ya dari segi finansial atau ekonomi, mereka tuh suka menggembar-gemborkan ya atau koar-koar gitu ya guys ya, entah itu mereka ikutan ngerumpi ya, dimana ketika mereka ngerumpi, mereka itu arahnya pembicaraannya itu ke diri mereka gitu ya guys ya, ke arah finansial gitu. Bulan ini aku gajinya naik loh, kemarin aku dapat bonus loh, gini 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 gitu loh guys ya. Jadi kayak pengen tahu gitu ya reaksi orang gimana ya. Mereka tuh sangat enjoy banget ya ketika orang-orang itu bereaksi kagum ya, terkesan, terkesima dengan apa yang mereka bicarakan gitu ya guys ya. Mereka ini sudah terbiasa untuk omong besar gitu ya guys ya. Ya sekali lagi karena mereka ingin menutupi kekurangannya mereka. Padahal ya
apa yang mereka tampilkan di depan publik itu nggak sesuai dengan kenyataannya ya. Sebetulnya kondisi perekonomian mereka itu tidak stabil ya guys ya, bahkan cenderung up and down, naik turun ya. Dan mereka ini sebetulnya, sorry to say ya, sering mengalami kesulitan di bidang ekonomi atau finansial gitu ya guys ya. Cuman mereka nggak mau menunjukkan itu karena mereka menganggap itu adalah suatu kelemahan gitu ya guys ya. Jadi mereka tidak ingin orang-orang tuh tahu kelemahannya mereka gitu ya guys ya. Karena mereka pikir kalau orang-orang pada tahu kelemahannya mereka, maka orang-orang akan mensepelekannya mereka ya. Seperti mereka memperlakukan orang-orang lain. Nah gitu ya guys ya. Mereka sudah terbiasa merendahkan orang, menyepelekan orang ya. Itu kenapa mereka tahu rasanya gimana, makanya mereka mengantisipasi duluan gitu loh guys ya. Oke, next. Well, selain mereka ini haus akan perhatian ya guys ya, mereka hanya bersandiwara di depanmu ini juga pengen menutupi kekurangan mereka. Selain itu juga mereka ingin sebetulnya menutupi kebusukannya mereka ya guys ya. Jadi di sini aku secara gamblang ya guys ya, ngereading atau ngebaca ya, mereka yang hanya bersandiwara di hadapanmu ini ya, sebetulnya hanya bertujuan untuk menutupi kekurangannya mereka dan kebusukannya mereka ya, serta mereka menginginkan validasi atau pengakuan ya dari kamu ya guys ya, bahwa mereka ini adalah orang yang terpandang atau istimewa kayak gitu loh guys ya. Jadi selain mereka menginginkan perhatian dan menutupi kelemahan atau kekurangannya mereka, mereka ini juga ingin menutupi yang namanya kebusukannya mereka ya guys ya. Ini mereka ya. Ini mereka yang bersandiwara di depan kamu ya, sebetulnya adalah ular-ular berbisa ya guys ya, yang mana mulut mereka ini sebetulnya beracun ya guys ya. Mereka ini gak bisa melihat orang lain ya terbang tinggi, orang lain itu maju, orang lain bertumbuh dan berkembang, mereka itu gak bisa ya ngelihat orang itu ngelebihin mereka gitu loh guys ya. Mereka nggak bisa melihat orang ini hidupnya lebih maju dibandingkan mereka ya. Mereka selalu memiliki rencana-rencana buruk ya untuk bisa menjatuhkan orang atau membuat orang itu terjatuh, tersungkur kayak gitu ya guys ya. Mereka ini adalah musuh di balik selimut ya guys ya. Kalau misalnya dijadikan seorang teman, maka ini bisa menjadi bumerang tersendiri ya buat orang yang jadi temannya ya, karena mereka ini selain bermuka dua juga mulutnya beracun ya, bisa bikin story-story yang nggak benar, bisa adu domba, bisa menebar fitnah juga gitu ya guys ya. Apapun yang mereka lakukan ya itu hanya untuk kepentingan diri mereka sendiri ya, dan mereka tidak peduli imbas atau efek yang terjadi pada orang yang mereka bikin jatuh gitu loh guys ya. Jadi ini benar-benar ya, mereka ini seperti ular ya guys ya, mereka benar-benar berbisa ya, berbahaya ya, dan mereka ini mulutnya itu sangat beracun ya, jadi omongannya ini benar-benar nggak bisa dipercaya ya guys ya, hati-hati ya guys ya. Karena mereka ini hidupnya penuh dengan drama loh, di sini aku ngerasanya ya. Dan di sini aku juga ngerasakan ya guys ya, bahwa mereka ini juga sering bersandiwara di hadapan kamu ya sebagai seorang penolong ya, atau orang yang suka membantu orang lain gitu ya guys ya, kayak ringan tangan gitu ya guys ya, tanpa disuruh, tanpa diminta ya, mereka benar-benar tuh kayak berinisiatif sendiri, bergerak sendiri gitu ya guys ya, yang mana itu untuk semata-mata menjaga image-nya mereka gitu ya guys ya, di hadapan publik bahwa mereka itu adalah orang baik ya, biar di stigma sebagai sosok yang baik gitu ya guys ya. Mereka menampilkan hal-hal yang baik ya, segala sesuatu yang baik-baik itu mereka tampilkan di publik ya, karena mereka nggak mau orang-orang itu ngecap mereka itu sebagai orang jahat gitu ya guys ya. Jadi kejahatannya mereka, kebusukannya mereka, keburukannya mereka ya, rencana-rencana yang tidak baik yang mereka miliki itu hanya mereka yang tahu gitu ya. Jadi nggak ada yang tahu selain mereka gitu loh guys ya. Jadi mereka tuh bersandiwara ya di hadapan kamu ya, hanya bersandiwara aja seolah-olah mereka itu sebagai sosok yang baik, tetangga yang baik, orang yang baik gitu loh guys ya. Jadi kayak suka nolong gitu ya guys ya, suka membantu, tapi apa yang mereka tampilkan itu tidak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka lakukan. Mereka ini ya di depan lain, di belakang lain ya, di mulut lain, di hati lain, kayak gitu loh guys ya. Jadi kayak beda gitu. Banyak sekali orang-orang di sekitar kamu ini yang terkecoh dengan sandiwaranya mereka ini ya. Jadi mereka ini satu keluarga loh, sama
karakternya hampir-hampir sama seperti itu. Kalau orang tuanya seperti itu, ya anak-anaknya juga kayak gitu. Jadi anak-anaknya tuh ngecontoh orang tuanya gitu loh guys ya. Kelakuan orang tuanya kayak gitu, ya anak-anaknya juga kurang lebih kayak gitu juga gitu ya guys ya. Jadi kayak pengen minta sanjungan, minta puji kayak gitu kepada orang-orang ya agar dicap baik gitu loh guys ya. Oleh karena itu mereka menampilkan yang baik-baik ya. Kemudian mereka ini juga terlihat akrab dengan beberapa orang ya guys ya, dengan beberapa orang yang ada di circle kamu ya. Itu mereka akrab ya, untuk menunjukkan bahwa mereka itu punya power tadi ya guys ya. Mereka itu ada memiliki satu atau dua pendukung atau orang yang berpihak ke mereka, yang mana itu karakternya sangat mirip dengan mereka, makanya mereka sangat cocok banget gitu ya guys ya. Kemana-mana selalu berdua, entah itu ke pasar ya, entah itu kemana lah ya, jalan-jalan tuh selalu berdua gitu, entah itu tetangga ya, cewek sama cewek, cowok sama cowok gitu ya guys ya, kayak sahabatan gitu ya guys ya. Mereka tuh kompak gitu loh guys ya. Jadi itu yang membuat mereka tuh tambah pede gitu ya guys ya, dan berani berbuat semena-mena ke orang karena mereka merasa bahwa mereka itu tidak sendiri, mereka punya pendukung kayak gitu ya guys ya. Kemudian mereka juga sering bersandiwara seolah-olah mereka tuh sibuk gitu ya guys ya, sibuk kerja ya, sibuk melakukan sesuatu ya guys ya, walaupun mereka sebetulnya pengangguran ya. Sorry to say ya guys ya, walaupun mereka sebenarnya pengangguran ya atau tidak punya pekerjaan, tapi mereka buat-buat ya, mereka rekayasa seolah-olah mereka tuh banyak kerjaan gitu ya guys, agar dipandang orang sebagai orang yang memiliki pekerjaan atau sebagai sosok yang mapan gitu. Kan kalau orang yang menganggur, yang nggak ada kerjaan kan biasanya jadi perbincangan para tetangga ya guys ya, dan bisa sampai diolok-olok, diejek, bahkan dihina oleh orang-orang sekitar ya. Mereka nggak mau itu, mereka kan anti kritik ya. Oleh karena itu mereka lebih baik bersandiwara aja gitu ya guys ya, mungkin pergi sebentar gitu ya guys ya, kemana nanti kembali gitu ya guys ya. Mungkin mereka adalah pekerjaannya swasta ya, atau freelance gitu ya, kadang kerja kadang enggak gitu ya guys ya. Jadi apapun mereka lakukan gitu agar untuk bisa menjaga image ya, mereka banyak pencitraan di sini ya guys ya. Jadi mereka tuh pura-pura sibuk kerja gitu ya guys ya. Setiap hari itu mereka jalan loh ya, berangkat gitu ya guys ya, tapi pulangnya nggak menentu ya, kadang sampai sore, kadang sebentar, sejam 2 jam aja balik gitu, sampai kamu itu bingung gitu ya guys ya, ini kerjaannya apa sih sebenarnya gitu ya, karena kayak nggak menentu, kayak nggak menetap gitu. Iya, mungkin ini adalah tetangga kamu ya, tetangga baru ya, kamu mungkin belum terlalu tahu gitu ya guys ya. Mungkin dia atau mereka ini ya memakai baju-baju yang ada tulisannya gitu ya guys ya, seolah-olah tuh bekerja di suatu perusahaan atau apa ya, kayak pandai gitu ya guys ya dalam merekayasa sesuatu ya, atau segala sesuatu yang dia lakukan itu kayak dibuat-buat gitu ya guys ya, untuk menutupi, sekali lagi untuk menutupi kelemahan atau kekurangannya mereka sebenarnya di sini ya guys ya. Dan dia atau mereka di sini juga sering sekali memperlihatkan atau mempertontonkan bahwa mereka ini memiliki kecukupan sandang pangan ya guys ya, dikonfirmasi oleh Harvest ya. Mereka tuh sering sekali memamerkan gitu ya guys ya, bahwa mereka tuh bisa atau mampu membeli apa yang orang lain beli gitu. Jadi kalau kamu beli makanan satu kantong, mereka akan beli makanan eh, 5 sampai 10 kantong gitu. Jadi kayak nggak mau kalah gitu ya guys ya. Mereka nih gengsinya gede gitu ya guys ya, demi gengsi mereka pun rela kehabisan uang gitu ya guys ya, atau mereka ini berani untuk mengeluarkan uang ya demi gengsi. Nah gitu ya guys ya, mereka nggak akan segan-segan untuk mengeluarkan uang berapapun itu ya demi gengsinya mereka gitu, agar image-nya mereka, agar reputasi atau nama baik mereka tuh tetap terjaga gitu ya guys ya. Jadi mereka nih kayak sok kaya, atau mereka nih sok memiliki kehidupan yang mewah gitu ya guys ya. Jadi kayak dipaksakan banget ya untuk bisa tampil perfect gitu di hadapan orang-orang. Nah, seperti itu ya guys ya. Karena aku rasa mereka ini adalah orang-orang yang fake ya guys ya, dan sudah terbiasa dengan habit yang seperti itu ya. Dan bahkan ada beberapa dari mereka ini yang bepergian gitu ya guys ya, entah itu 1 minggu, 2 minggu, bahkan sebulan ya, 1 bulan sekali gitu balik ke rumah kayak gitu ya guys ya. Jadi mereka nih seolah-olah tuh kayak dibutuhkan orang, kayak orang penting gitu. Ya, kayak orang penting, kayak dibutuhkan orang banyak di luaran sana gitu. Mereka nih gengsi gede ya guys ya, walaupun
nggak sesuai dengan kenyataan, yang penting gengsi dulu gitu ya guys ya. Mereka lebih mengutamakan gengsi di sini ya guys ya. Jadi agar orang-orang komplek ya, atau orang-orang kampung ya, atau orang-orang yang ada di circle itu kagum atau terkesima gitu, wah bahwa mereka ini adalah orang penting atau orang yang memiliki pekerjaan yang perlente ya, pekerjaan yang sangat wow gitu ya, istimewa gitu ya guys ya. Karena mereka benar-benar di sini jaga image banget ya. Nah, jadi apapun yang mereka lakukan di depan kamu itu sebenarnya hanyalah sandiwara belaka ya guys ya. Karena mereka itu jaim atau jaga image ya. Mereka nggak mau orang-orang itu menstigma mereka itu dengan kata-kata yang buruk ya guys ya. Mereka tuh anti kritik ya, nggak suka dikritik, benar-benar nggak suka dikritik, apalagi dinasehatin, nggak mau mereka ya. Mereka tuh udah merasa pinter, udah merasa oke, udah merasa punya segalanya ya. Pokoknya mereka tuh pengen dicap sebagai orang yang memiliki keistimewaan. Nah, seperti itu ya guys ya, orang yang spesial kayak gitu ya guys ya. Karena mereka benar-benar jaga image mereka itu di hadapan publik agar orang-orang sekitar itu tidak memandang rendah mereka ya. Karena mereka paling nggak mau orang-orang itu meremehkan mereka ya guys ya. Dan mengetahui keburukannya mereka atau kekurangan yang mereka miliki. Nah, seperti itu ya guys ya. Well guys, di sini energinya ada yang berasal dari elemen earth signs, yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Ada yang berasal dari elemen water signs, yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang berasal dari elemen air signs, yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Ada yang berasal dari elemen fire signs, yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari elemen air signs, yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra ya guys ya. Oke, ini aja readingan buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau oracle. Oke, ini aja readingan buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya melalui oracle berikut ini. Hai guys, ini dia oracle buat kamu ya. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa ya. Untuk readingan kali ini, what is message from the universe for you? Only one card. Oke, di sini ada awareness ya. I open my consciousness to my true self. I understand that I'm here to grow, to free myself from conflict, and to discover who I really am. Today, I release illusions and the limitations of the material world in order to elevate my being towards the eternal light. I grow stronger and stronger as I explore the wonderful being that I am. Di sini pesannya buat kamu perlu meningkatkan kesadaran ya guys ya, agar kamu tidak mudah dibohongi atau dimanipulasi oleh perilaku-perilaku fake-nya mereka ya. Mungkin ini adalah tetangga kamu atau orang-orang terdekat kamu ya, yang mana sering sekali mereka itu hanya bersandiwara di hadapan kamu ya. Dan aku rasa sebagian daripada kamu nih udah tahu ya bahwa mereka itu hanya bersandiwara ya. Terlihat jelas dari mimiknya mereka ya, dan perilaku-perilaku mereka yang tidak biasa gitu ya guys ya, yang cukup nyeleneh ya guys ya, yang kayak dibuat-buat itu ya, yang kayak ketahuan banget ya bahwa itu hanyalah sandiwara atau drama belaka gitu ya guys ya. Jadi di sini pesannya kamu perlu membuka kesadaranmu ya, dan meningkatkan kesadaranmu agar kamu tidak terjebak ya dengan perkataannya mereka. Kamu perlu menjadi diri sendiri, apa adanya dirimu ya. Kamu nggak perlu menjadi sempurna, apalagi seperti mereka yang terlihat pengen perfect ya, walaupun dengan cara pencitraan atau manipulasi ya. No ya guys ya, itu sama sekali tidak membuat value kamu naik, tidak ya. Justru kalau kamu bisa menjadi diri sendiri, apa adanya diri kamu ya, orang akan lebih respect ya dengan itu. Karena kalau kamu menjadi diri sendiri itu artinya kamu berada dalam zona kejujuran ya, bahwa inilah kamu gitu ya guys ya. Apa adanya dirimu gitu, nggak dibuat-buat ya. Kamu memiliki kelebihan dan kekurangan gitu ya guys ya, dan it's real gitu ya guys ya, benar-benar real ya, nyata ya. Itu yang benar-benar original, asli ya. Jadi kalau kamu ingin membedakan orang yang fake dengan orang yang tidak fake gitu ya guys, lihat tingkah lakunya ya guys ya, apakah dia
selalu ingin tampil perfect atau sempurna atau tidak gitu ya guys ya. Kalau dia tampil apa adanya, berarti dia udah jadi diri sendiri. Tapi kalau dia berusaha untuk jadi orang lain, berusaha untuk tampil sempurna, berarti dia masih fake gitu ya guys ya, tidak menjadi diri sendiri. Jadi kalau menjadi diri sendiri itu udah nggak malu untuk memperlihatkan inilah aku gitu ya guys ya. Aku punya kelebihan, aku punya kekurangan gitu ya guys ya. Menyadari dua sisi yang berbeda itu gitu loh guys ya. Dan kamu bisa menerima dirimu apa adanya gitu ya guys ya. Kalau kamu ingin orang lain menerima kamu apa adanya, maka terlebih dahulu kamu sendiri yang harus bisa menerima dirimu sendiri apa adanya ya, termasuk kelebihan dan kekurangan kamu gitu ya guys ya. Kamu perlu mengerti ya bahwa apapun yang terjadi di dalam hidupmu, kekurangan, kelebihan itu semua adalah bagian daripada dirimu sendiri ya untuk bertumbuh dan berkembang. Kamu perlu membebaskan dirimu dari yang namanya konflik dan menemukan jati dirimu yang sebenarnya ya. Jadi kamu tidak perlu masuk ke dalam dramanya orang atau sandiwaranya orang ya. Karena lama-lama nanti bisa ikutan fake gitu loh guys ya. Kamu perlu membebaskan diri dari yang namanya ilusi ya, atau cerita bohong, atau sesuatu yang direkayasa, atau sesuatu yang hanya direkayasa. Karena itu sama sekali tidak memberi manfaat buat kamu, dan sama sekali tidak memberikan nilai plus atau value buat kehidupan kamu ya guys ya. Dan batasilah diri kamu dari hal-hal yang terlihat fake ya guys ya. Karena itu membuat hidup kamu sepertinya tidak terlihat natural atau alami gitu ya guys ya. Jadi kalau orang yang terlihat natural atau alami, dia akan berkata dan bertingkah laku apa adanya gitu, sesuai dengan dirinya sendiri gitu ya guys ya. Tapi kalau misalnya orang yang suka merekayasa sesuatu atau berlaku fake ya, penuh dengan kepalsuan, pencitraan ya, itu biasanya dia akan berperilaku atau bertingkah itu sesuai dengan orang lain gitu ya guys ya. Dan dia biasanya tahu apa yang diinginkan orang lain, maka dia akan menyuguhkan itu gitu, berusaha untuk tampil seperti apa maunya orang gitu ya guys ya, bukan tampil dirinya sendiri apa adanya. Nah begitu ya. Jadi di sini pesannya kamu benar-benar mesti menghindari sesuatu yang bersifat fake ya, pencitraan atau kepalsuan gitu ya guys ya. Karena itu tidak akan membentuk hubungan atau relasi yang tulus ya, tapi kebanyakan modus gitu ya guys ya. Kalau kamu terkoneksi dengan hal-hal yang modus, maka kamu akan banyak mendapatkan kerugian ya guys ya, mengalami kerugian karena orang-orang orang-orang yang manipulatif cenderung biasanya itu jatuhnya suka memanfaatkan orang lain. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much ya guys. Terima kasih untuk semua partisipasi dan dukungan kalian. Semoga channel Rajkumari Tarot Tipator ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, keberkahan, kebaikan, kebahagiaan, energi yang positif, keberlimpahan, dan hal-hal yang baik di dalam hidup kita. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan-readingan berikutnya ya guys. See ya.